Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dian Indriani selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Terapan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Irfan Amidar. Dalam video kali ini saya akan melakukan uji terhadap kuesioner yang saya buat terkait pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi akademik mahasiswa Politeknik STI Alan Jakarta. Adapun terdapat 4 uji yang akan saya lakukan. Yang pertama uji validitas, kedua uji reliabilitas, ketiga uji normalitas, dan yang terakhir uji hipotesis. Untuk uji hipotesis, saya menggunakan metode regresi karena untuk melihat apakah terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi akademik mahasiswa atau tidak. Ya, di sini saya akan melakukan uji terhadap kuesioner yang saya buat terkait pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi akademik mahasiswa Politeknik STI Alan Jakarta. Untuk pengisiannya, saya menggunakan metode skala Likert. Sesuai dengan judul kuesioner, di sini saya membuat dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Variabel X di sini yaitu motivasi belajar. Adapun pengertian dari motivasi belajar adalah daya penggerak dari seorang mahasiswa untuk melakukan kegiatan belajar dalam menambah pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman mereka. Selanjutnya variabel Y, prestasi akademik, adalah bukti peningkatan atau pencapaian yang diperoleh seorang mahasiswa sebagai pernyataan ada tidaknya kemajuan atau keberhasilan dalam program belajar mereka. Bisa dilihat untuk setiap soal variabelnya. Saya menggunakan 30 responden. Kuesioner ini saya sebar ke 30 orang dari mahasiswa Politeknik STI Alan Jakarta, Prodi MSDMA angkatan 2021, yang berkomposisi 60% perempuan dan 40% laki-laki. Setelah itu, kita masukkan hasil jawaban responden, yaitu ini, ke dalam SPSS. Kita tinggal copy lalu paste di sini. Bisa dilihat untuk datanya belum mempunyai nama. Oleh karena itu kita perlu menamakan setiap datanya tersebut dengan cara klik variable view, klik di bagian name, dan kita namai masing-masing setiap soalnya. Untuk soal 1 nomor 5, saya akan berikan nama soal 1X sampai soal 5X, dan soal nomor 6Y sampai soal nomor 10 itu saya akan beri nama soal 6Y, 7Y, 8Y, 9Y, dan 10Y. Karena soal 1 nomor 5 merupakan soal variabel X atau motivasi belajar, dan soal nomor 6 sampai soal nomor 10 itu soal variabel Y atau prestasi akademik. Kita namain saja. Soal 4X, soal 5X, soal 6Y, soal 7Y, soal 8Y, soal 9Y, dan soal 10Y. Untuk desimal, untuk mempermudah membacanya, kita ubah menjadi 0 semuanya. Untuk bagian measure kita ubah ke scale karena kita menguji motivasi dan prestasi. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah membuat kolom total dari setiap variabelnya, baik variabel X dan variabel Y. Bisa dilakukan dengan cara klik transform, pilih compute variable, dan kita namai terlebih dahulu kolom
dengan total X, karena saya ingin menotalkan terlebih dahulu variabel X-nya. Kita masukkan semua soal variabel X, tambah, lalu ketika udah, pilih OK. Ketika muncul output seperti ini, kita minimize saja. Nah, di sini udah muncul total X. Selanjutnya kita lakukan untuk variabel Y. Kita reset terlebih dahulu. Kita masukkan semua soal Y. Kita namai terlebih dahulu total Y. Ketika sudah, kita pilih OK. Dan di sini muncul total X dan total Y. Seperti biasa, kita ubah dulu desimalnya agar lebih mudah untuk dibaca. Setelah sudah, selanjutnya adalah uji validitas. Uji validitas ini bertujuan untuk melihat apakah soal yang kita buat itu valid atau tidak. Caranya klik Analyze, pilih Correlate, pilih Bivariate. Kita uji validitas masing-masing variabelnya. Yang pertama kita uji validitas variabel X. Kita masukkan semua soal X. Beserta total X. Lalu kita klik OK. Nah, dari sini kita bisa lihat ada tabel percent correlation, Sig-to-Tailed, dan N. Cara membacanya yaitu kita bisa menggunakan dua cara, yaitu berdasarkan T hitung dan Sig-to-Tailed. Untuk membaca bagian percent correlation, kita bisa lihat untuk soal nomor 1 muncul angka 0,622. Untuk perbandingannya kita bisa lihat di tabel correlation. Caranya yaitu kita tentukan terlebih dahulu N-nya, di sini N-nya 30. Dikurangi 2, hasilnya 28. Lalu kita bisa lihat di tabel correlation, yaitu di sini 28. Nah, karena kita mengujikan sesuatu yang sifatnya bukan medis atau non-medis, maka toleransi kesalahannya sebesar 5% atau 0,05. Kita sesuaikan di sini 0,05, di samping kiri angka 28 ketemu di angka 0,361007. Jika dilihat soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3, soal nomor 4, dan soal nomor 5, semua percent correlation-nya lebih besar dari T tabel, yang artinya semua soal variabel X dinyatakan valid. Adapun cara membaca yang kedua, yaitu bisa kita lihat di Sig-to-Tailed, di mana nilai Sig-to-Tailed jika ingin dinyatakan valid harus lebih kecil atau lebih rendah dari 0,05. Bisa kita lihat soal nomor 1 muncul angka 0,000 yang artinya jauh lebih kecil dibanding 0,05. Artinya soal nomor 1 valid, dan soal nomor 2, 3, 4, 5 bisa kita lihat semua nilai Sig-to-Tailed-nya di bawah dari 0,05. Artinya semua soal variabel X dinyatakan valid. Selanjutnya kita bisa uji validitas untuk variabel Y. Kita klik Correlate, Bivariate, dan kita reset saja perhitungan kita yang tadi. Kita masukkan semua soal Y dan total Y. Ketika sudah, kita klik OK. Cara membacanya sama seperti tadi. Bisa dilihat dari percent correlation dan Sig-to-Tailed. Nah, dari sini kita bisa lihat untuk percent correlation soal nomor 6 yaitu 0,728, artinya jauh di atas atau lebih besar dari nilai T tabel, yaitu tadi 0,3 sekian. Adapun nilai Sig-to-Tailed-nya di bawah dari 0,05. Semua soal variabel Y dinyatakan valid.
Setelah uji validitas, langkah selanjutnya adalah uji reliabilitas. Caranya klik Analyze, klik ke bagian Scale, pilih Reliability Analysis. Lalu kita masukkan semua soal yang valid, baik itu dari variabel X maupun variabel Y. Ingat, semua soal, tapi total tidak dimasukkan. Setelah sudah, kita klik OK. Nah, di sini kita bisa membacanya di bagian reliability statistik. Kita lihat di Cronbach Alpha. Muncul angka 0,755. Adapun tujuan dari uji reliabilitas ini adalah untuk melihat apakah instrumen atau kuesioner yang kita buat ini dapat digunakan untuk memperoleh informasi dan dapat dipercaya untuk mengungkap informasi di lapangan sebagai alat pengumpulan data atau tidak. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliable jika jawaban seseorang terhadap pernyataan konsisten dari waktu ke waktu. Jika suatu instrumen memiliki nilai Cronbach alpha di atas dari 0,7, maka dapat dikatakan reliable. Sedangkan jika di bawah dari 0,7, itu dinyatakan tidak reliable. Berdasarkan hal tersebut, jika kita melihat nilai Cronbach alpha instrumen atau kuesioner yang saya buat, ini dikatakan reliable. Selanjutnya, ketika sudah uji reliable, langkah selanjutnya yaitu uji normalitas. Uji normalitas ini ditujukan untuk melihat apakah data yang kita peroleh atau data yang kita gunakan ini terdistribusi dengan normal atau tidak. Caranya klik Analyze, pilih Regression, klik Linear. Di sini ada beberapa kolom, dua di antaranya yaitu kolom dependent dan independent. Kolom dependent ini nantinya diisi dengan variabel dependent. Variabel dependent secara sederhana mempunyai arti sebagai variabel yang dipengaruhi. Sedangkan variabel independent adalah variabel yang mempengaruhi. Karena di sini saya menggunakan variabel X dan Y, di mana variabel X adalah variabel yang mempengaruhi atau motivasi, variabel motivasi belajar itu variabel yang mempengaruhi. Karenanya kita masukkan variabel X atau saya beri nama total X ini ke dalam variabel independent, dan variabel Y atau total Y saya masukkan ke dalam kolom dependent. Setelah itu kita klik save. Kita centang di bagian residual unstandardized. Hal ini ditujukan untuk memunculkan data residual. Setelah itu kita klik continue. Setelahnya kita klik OK. Lalu kita minimize saja, kita masih lanjut ke tahap berikutnya, yaitu dengan melakukan klik Analyze, pilih Descriptive Statistic, dan pilih yang Explore. Di sini kita masukkan data residual yang tadi ke dalam dependent list. Data residual tadi di sini dinamakan dengan unstandardized. Kita masukkan ke dependent list. Kita pilih plot. Kita centang bagian normality plot with test. Di sini sudah tercentang. Kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, dari sini kita bisa melihat di bagian test of normality. Di sini menggunakan dua metode, yaitu metode Kolmogorov-Smirnov dan metode Shapiro-Wilk. Adapun cara membacanya yaitu ketika nilai sig di atas dari 0,05, maka dinyatakan data tersebut terdistribusi dengan normal. Jika kita lihat nilai sig dari metode Kolmogorov ini 0,052 yang artinya di atas dari 0,05,
dan nilai sig dari metode Shapiro-Wilk ini 0,293, artinya juga di atas dari 0,05. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa data yang saya gunakan ini terdistribusi dengan normal. Setelah data terdistribusi dengan normal, kita bisa berlanjut ke tahapan berikutnya atau uji berikutnya, yaitu uji regresi dan uji hipotesis. Uji regresi adalah uji yang dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y. Sedangkan uji hipotesis adalah uji yang dilakukan untuk melihat apakah terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y atau tidak terdapat pengaruh. Caranya yaitu kita klik analyze, kita pilih regression, kita pilih linear, lalu ini di reset saja. Kita masukkan seperti tadi, untuk variabel X atau total X kita masukkan ke dalam kolom independence, dan variabel Y atau total Y kita masukkan ke dalam kolom dependent. Kita oke. Nah, kita baca di bagian model summary untuk uji regresi. Untuk uji regresi kita lihat di bagian tabel atau kolom R-square. Di sini terdapat angka 0,264. 0,264 ini kita ubah terlebih dahulu ke bentuk persen, yaitu menjadi 26,4%. Artinya, sebanyak atau sebesar 26,4% variabel X mempengaruhi variabel Y. Atau sebanyak 26,4% variabel motivasi belajar berpengaruh terhadap variabel prestasi akademik mahasiswa. Nah, kalau tadi pengaruh dari motivasi belajar terhadap prestasi akademik sebesar 26,4%, sisanya yaitu 73,6% variabel atau prestasi akademik itu dipengaruhi oleh hal-hal lain selain dari motivasi belajar. Selanjutnya uji hipotesis, kita bisa melihat di output paling bawah. Nah, di sini di bagian coefficients. Kita bisa melihat di nilai sigma paling kanan bawah. Di sini muncul angka 0,004. Artinya di bawah 0,05. Jika nilai sig itu di bawah dari 0,05, artinya ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y, atau terdapat pengaruh dari variabel motivasi belajar terhadap prestasi akademik mahasiswa. Nah, artinya dalam kuesioner yang saya buat ini, HA diterima dan H0 ditolak. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi akademik mahasiswa Politeknik STI Alan Jakarta. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.